Umat kekasih Tuhan, kehidupan bergereja selalu diwarnai dengan perubahan. Zaman berubah, lingkungan sekitar gereja berubah. Anggota jemaat dan para pelayan Tuhan datang dan pergi. Namun demikian, kesetiaan dan penyertaan Tuhan tidak berubah. Hari ini kita berhimpun untuk menandai lagi sebuah perubahan dalam emeritasi Pendeta Lucia Dewi Jaya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menempatkan beliau di tengah-tengah kita dalam jangka waktu lama untuk melayani dan berbagi hidup dengan kita. Marilah dengan penuh rasa syukur kita datang berhimpun di hadapan Tuhan seraya mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan lakukan di tengah kita di masa pelayanannya. Marilah kita berdiri dan menyanyikan berhimpun semua menghadap Tuhan. Amen.
Kebaktian emeritasi ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun dalam rangka emeritasi Pendeta Lucia Dewi Cahya. Momen emeritasi menandai terjadinya perubahan babak kehidupan, baik dalam kehidupan pendeta yang diemeritasi maupun dalam kehidupan bergereja. Di dalam segala perubahan ini kita diajak untuk berpegang kepada Allah yang janjinya setia. Allah sendirilah yang akan menjaga dan memelihara kita di sepanjang peziarahan kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
layani Tuhan. Pakailah aku melayani Tuhan yang terbaik dalam bimbinganmu, semakin mengenalmu, anugerahmu Yesus, ku melayanimu. Ku pegang janjimu, manis di hatiku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ku pegang firman-Mu, terangi jalanku. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam rasa syukur kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk semua anugerah yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan gereja-Mu. Bapa Sorgawi, dalam rasa syukur itulah kami datang di dalam doa kami, seraya memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan ketika kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Mampukanlah dia untuk menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pendeta diharapkan memiliki pengetahuan teologis yang cerdas. Seorang pendeta diharapkan punya pengetahuan Alkitab yang cukup, keterampilan berkhotbah, memimpin komunitas gerejawi, perhatian yang cukup pada orang-orang, terampil dalam organisasi, hadir di semua kegiatan gereja, hadir di tiap momen penting anggota jemaatnya, mulai dari sakit, melahirkan, menikah, dan seterusnya. Mampu menguatkan dan menghiburkan
mampu berpikir dengan bijak dalam memberikan nasihat dan saran, menjalani kehidupan dengan sederhana, tidak boleh protes akan hak-hak pribadinya, mementingkan jemaat ketimbang urusan dan kepentingan pribadinya. Saudara-saudara, entah berapa banyak lagi tuntutan yang dimintakan dari seorang pendeta. Dan dalam situasi yang demikian tidak jarang para pendeta kemudian mengalami kekeringan spiritual. Dan yang terjadi kemudian adalah mereka para pendeta kemudian mengidentifikasikan kehidupan spiritualnya dengan pekerjaan profesionalnya. Ketika hal itu terjadi, maka para pendeta, kita, saudara dan saya yang jadi pendeta, akan mengalami kehilangan identitas diri sebagai seorang pendeta. Tidak jarang pendeta kemudian hanya mengerjakan tugas-tugas kependetaannya sampai-sampai tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk merenung, tidak punya waktu untuk membaca firman dengan sungguh. Sibuk khotbah sana sini, bahkan ada yang menjadikan khotbah sebagai investasi. Sampai-sampai apa yang kita khotbahkan tidak kita endapkan dalam-dalam untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Para pendeta lupa, saudara, ketika ranting dilepaskan dari pohon maka akan mati perlahan-lahan. Ketika seorang gembala tidak diberi makan seperti domba-dombanya, maka sang gembala itu juga akan kelaparan dan mati pelan-pelan. Henry Nouwen dalam posisinya sebagai seorang teolog, seorang akademisi, seorang guru besar, pernah merasakan betapa semakin lama dia semakin jauh dari Tuhan dengan semua pekerjaan-pekerjaan hariannya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke jalan spiritual. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menjadi seorang pendeta dan memberikan diri untuk melayani adalah sebuah panggilan. Sebuah panggilan yang sifatnya imperatif. Sebuah panggilan sebagaimana Allah menyatakan panggilannya kepada Abraham, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Soren Kierkegaard, sang filosof itu pernah berkata, karena panggilan itu maka Abraham bukan hanya mematikan kemanusiaannya, tetapi dia juga mematikan seluruh kediriannya demi untuk mengikuti panggilan itu. Nah, saat itulah Abraham memberikan totalitas dirinya karena panggilan tersebut. Ayat 4 pembacaan kita menuliskan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Panggilan itu, saudara, bukan karena impuls dari dalam. Panggilan itu adalah suara dari luar. Suara dari Tuhan yang bersifat perintah. Kata panggilan, vocation, dalam bahasa Latin vocatio, artinya suara yang menuntut ketaatan. Yang membuat Abraham memboyong keluarganya untuk menuju ke suatu tempat yang dia sendiri tidak pernah tahu itu di mana. Bukankah ini lebih mirip kebodohan kalau bukan kegilaan, kata Soren Kierkegaard, yang dilakukan oleh seseorang yang mematikan kemanusiaannya dan kediriannya. Nah, kalau saja setiap orang yang melayani menghayati panggilan dalam konsep yang demikian, maka dia akan mengerjakan panggilannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan serius. Saya kadang-kadang jengkel dengan pendeta Lucia ketika saya mengajak dia untuk ikut terlibat dalam banyak hal. Dia mengatakan, enggak, selalu ada tugas di gereja. Ya, akhirnya saya mengerti juga betapa komitmen itu perlu. Abraham melakukan semua itu karena dia berpegang pada panggilan Tuhan, tetapi juga berpegang pada janji Tuhan.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kesungguhan untuk menghayati panggilan di satu sisi, dan keyakinan akan janji Tuhan menolong Abraham untuk bertindak dalam iman, hingga akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang pada janji Tuhan menolong kita untuk memberlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berpegang pada janji Tuhan membuat panggilan pelayanan kita menjadi panggilan pelayanan yang langgeng, yang dapat dinikmati. Jadi kalau saya suka maksa Pendeta Lucia, ayo ikut kegiatan ini, ayo ikut kegiatan itu, dan dia katakan enggak ya, saya kira itu bagian dari panggilan yang dihayati dengan kesungguhan. Ya, mungkin rada berbeda kali ya dengan saya gitu ya. Bukan hanya itu saudara, Abraham dalam penghayatannya akan panggilannya, ketika dia mengerjakan semua yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan panggilannya, Abraham tidak tenggelam dalam situasi itu sampai-sampai lupa untuk berelasi dengan Tuhan. Kadang-kadang pendeta jadi sibuk dengan semua hal, sampai tadi gak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk merenung, tidak punya waktu untuk membaca firman di luar khotbah maksudnya. Ya. Kalau baca firman karena harus bikin khotbah itu kan tugas. Ya. Abraham menjaga relasi itu. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dia menikmati perjumpaannya dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita bersama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan bersama yang dikerjakan, yang melaluinya seorang pendeta dapat menyelesaikan panggilan pelayanannya secara struktural dengan baik sampai di emeritasi. Emeritasi itu penghargaan, bukan permintaan. Dan ketika seorang pendeta berhasil menyelesaikan tugasnya, itu bukan semata-mata karena kemampuan dan kompetensinya, tetapi karena janji Tuhan yang menyertainya dan dukungan banyak orang dalam pelayanan yang dikerjakannya. Janji Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan kita, dan dukungan banyak orang menolong kita bertumbuh dalam pelayanan yang kita kerjakan. Saya masih ingat ketika saya ditabiskan jadi pendeta, lalu saya ditanya dan saya menjawab ya, dengan pertolongan Tuhan dan dukungan jemaatnya. Setelah selesai kebaktian penabisan, saya dikritik oleh seorang pendeta senior, kenapa jawabanmu begitu? Harusnya kan ya, saya percaya dan berjanji. Lalu saya katakan, saya berhasil menjadi seorang pendeta pertama-tama karena pertolongan Tuhan, tetapi juga karena dukungan dari jemaatnya. Selamat memasuki masa emeritus buat rekan pendeta Lucia. Selamat bagi majelis jemaat dan jemaat GKI Samanhudi yang telah menjadi rekan seperjalanan dalam pelayanan yang dikerjakan oleh hambanya. Ibadah emeritasi ini adalah ibadah syukur bersama jemaat Tuhan karena apa yang sudah dikerjakan, dan Tuhan terus menolong kita untuk melanjutkan pelayanan yang masih harus kita kerjakan.
Setelah jadi pendeta emeritus, pendeta Lucia bukan berarti berhenti melakukan tugas-tugas kependetaannya yang berhenti secara struktural. Tetapi panggilan, pelayanan terus dikerjakan dengan cara yang berbeda. Tuhan memberkati majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Samanhudi. Amin.
Setelah kita memasuki pelayanan emeritasi, kita datang ke hadapan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk melayankan emeritasi seorang pendeta dalam gereja Tuhan. Dalam kebaktian emeritasi ini, Pendeta Lucia Dahliana Wijaya telah mencapai umur yang telah ditetapkan, yaitu 60 tahun. Selama 33 tahun lebih, Pendeta Lucia Dahliana Wijaya telah menjadi pendeta Gereja Kristen Indonesia. Selama kurun waktu itu, bersama dengan umat dan pejabat gerejawi lainnya, oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, Pendeta Lucia Dahliana Wijaya telah memimpin gereja dalam menjalankan misinya di dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah melaksanakan pembangunan tubuh Yesus Kristus. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia telah menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan sekarat. Ia telah menjadi teladan dalam iman, yaitu dalam berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang untuk menantikan penggenapan perjanjian Allah. Pada hari ini, ketika Pendeta Lucia Dahliana Wijaya dinyatakan dan diberi status sebagai pendeta emeritus GKI, ia dibebaskan dari semua jabatan dan fungsi strukturalnya di dalam majelis jemaat, dan karena itu juga di dalam majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Namun itu tidak berarti akan berhenti melayani sebagai pendeta, karena jabatan pendetanya berlaku seumur hidup. Dengan demikian, kehormatannya sebagai seorang pendeta akan tetap dipertahankan, bahkan sebagai pendeta emeritus, ia akan terus diberdayakan demi kehidupan dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia, sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode Gereja Kristen Indonesia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam janji-Mu, maka kami terus mengerjakan panggilan pelayanan kami. Dan hari ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi hamba Tuhan yang boleh melayani dalam kehidupan gereja-Mu. Kami bersyukur bagi penyertaan Tuhan atas majelis jemaat dan jemaat GKI Samanhudi yang bersama-sama mengerjakan pelayanan ini. Bapa di surga, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memimpin jemaat Tuhan di tempat ini. Pendeta Lucia sebagai hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saya mengundang rekan pendeta Lucia untuk berdiri. Pendeta Lucia Daliana Wijaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan dan memberikan status sebagai pendeta emeritus Gereja Kristen Indonesia kepada saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini akan diserahkan piagam emeritasi pendeta. Piagam emeritasi pendeta nomor 05 BPMS GKI EP 2 Romawi 2023. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Pendeta Lucia Dahliana Wijaya diberi status sebagai pendeta emeritus. Dalam kebaktian emeritasi pendeta pada hari dan tanggal Selasa 21 Februari 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja Kristen Indonesia Samanhudi, Jalan H Samanhudi nomor 28 Jakarta, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Pendeta Agus Wijaya, PJS Ketua Umum, Pendeta Suhud Setio Wardono, Sekretaris Umum. Bersama dengan ini, saya mengundang perwakilan dari Majelis Jemaat, Klasis Jakarta Utara, dan juga BPMSW GKI SW Jabar. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia, mengerjakan panggilan pelayanan kami, seraya membawa janji Tuhan dalam pelayanan yang kami kerjakan, sehingga kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga mengerjakannya dalam kegembiraan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Pendeta Emeritus Lucia, Tuhan terus memberkati dan menyertai dia dalam pelayanan baru yang akan dia kerjakan. Biarlah kehadirannya dimanapun juga boleh tetap menghadirkan rahmat Tuhan. Kami berdoa bagi majelis jemaat dan jemaat GKI Samanhudi. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang gereja kerjakan. Biarlah semuanya juga boleh menghadirkan anugerah dan rahmat Tuhan bagi sebanyak mungkin orang yang menikmati pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, berkatilah negeri ini.
Jauhkan bangsa kami dari berbagai macam bencana, bahaya, dan semua yang akan mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Berkatilah juga masa transisi yang sekarang ini kami alami dari pandemi menuju endemi. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berkatilah juga tahun-tahun politik yang akan kami jalani. Dan kami berdoa Tuhan yang akan menyertainya. Kami juga mempercayakan kehidupan setiap kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah dari hidup ini. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berilah kami hikmat dan bijaksana untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas semua jawaban doa yang Tuhan berikan. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mentasara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kini saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan bergereja kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita diingatkan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat memberikan persembahan non-tunai lewat transfer tanpa perlu maju ke depan,
atau menyerahkan amplop persembahan dengan maju ke depan melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur sisi kiri dan sisi kanan. Dimulai dari baris paling belakang. Dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu untuk bersyukur atas berkat dan pemeliharaan yang selalu Engkau karuniakan kepada kami. Kami mau bersyukur atas pelayanan dan keberadaan Pendeta Lucia di tengah-tengah kami dan gerejamu selama ini, sampai pada malam ini memasuki masa emeritasinya. Kami juga bersyukur atas janji keselamatan dan penyertaan-Mu bagi kami semua yang selalu bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, perkenankanlah kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami ini melalui persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Engkau yang mau kuduskan dan layakan sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan sarana untuk mewujudkan rencana-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, marilah bersama dengan Pendeta Emeritus Lucia Daliana Wijaya kita melanjutkan peziarahan hidup masing-masing dengan berpegang kepada Allah yang setia janjinya. Marilah kita menatap masa depan tanpa rasa bimbang karena Tuhan membimbing. Yakinlah bahwa di dalam suka dan di dalam duka, kasih dan penghiburan Kristus cukup untuk menemani dan memberanikan kita dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang lanjutkanlah panggilan yang Tuhan percayakan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Masih rangkaian dari acara kita pada malam hari ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada Majelis Jemaat GKI Samanhudi dan juga kepada perwakilan BPMS GKI untuk dapat berkenan memberikan kata sambutan. Untuk yang pertama kami memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Majelis Jemaat GKI Samanhudi yang akan diwakilkan oleh Penetua Rudi Kusnadi sebagai Ketua Umum Majelis Jemaat. Kami persilakan Pak Rudi. Terima kasih Nino. Rekan-rekan dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Majelis Klasis, Majelis Jemaat di lingkungan GKI, para undangan dan umat yang dikasihi Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita semua hadir pada malam hari ini berkaitan dengan kebaktian emeritasi Pendeta Lucia. Bapak Ibu sekalian, sedikit atau sekilas mengenai Pendeta Lucia. Setelah menjalani praktek di berbagai jemaat, menjalani masa perkenalan di GKI Samanhudi, dan kemudian diteguhkan menjadi tua-tua khusus pada tanggal 10 Desember 1989. Pendeta Lucia Dahliana Wijaya ditabiskan menjadi pendeta dengan basis pelayanan di GKI Samanhudi pada tanggal 12 Desember 1994. Waktu itu dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan Komisi Anak dan Guru Sekolah Minggu. Namun dalam perjalanan pelayanan Pendeta Lucia, beliau juga pernah mendampingi Komisi Dewasa, Remaja, Perlawatan, dan memang yang terlama adalah di Komisi Anak dan Komisi Dewasa. Selain komisi, Pendeta Lucia juga mendampingi bidang-bidang pembinaan, persekutuan, dan terakhir adalah sarana penunjang. Pendeta Lucia yang biasa dipanggil Ci Lucia atau LDW berpenampilan rapi, penuh percaya diri, rendah hati, ramah, namun bukan orang yang suka bergurau. Jadi kelihatannya agak formal gitu ya. Ia dikenal sebagai pendeta yang baik, memegang teguh tanggung jawab sebagai majelis jemaat, dan dalam organisasi peran Pendeta Lucia itu ibarat hakim garis dalam pertandingan bulu tangkis. Ya, jadi kalau bulu tangkis itu kan ada orang yang selalu mencek apakah koknya itu masuk dalam lapangan, keluar lapangan atau kena garis. Nah, hakim garis ini tugasnya penting karena kalau dia menjalankan perannya tidak benar bisa mengakibatkan emosi dari pemain terganggu sehingga permainan atlet menjadi terganggu. Jadi peran beliau adalah sangat penting. Begitu kilanya sikap Pendeta Lucia dalam menghadapi usulan program. Kalau ada program, dia akan cari tahu apakah program ini oke, sesuai dengan ajaran tata gereja, tata laksana. Dan jargon yang sering disampaikan Pendeta Lucia, kenapa sih selalu ganti-ganti melulu? Apakah yang baru pasti lebih baik dari yang lama? Pertanyaan standar yang membuat kita semua bisa mempunyai dua kesan. Ada kesan yang barangkali menganggap Pendeta Lucia sebagai pendeta yang kaku, tidak suka perubahan. Tapi bisa juga kita melihat sebenarnya kalau dalam keadaan kenyataannya pada saat kita menjelaskan apa yang akan kita kerjakan, Pendeta Lucia juga akan menerimanya. Jadi itulah barangkali peran hakim garis yang menolong kita semua di dalam menyusun program di Samanhudi. Pendeta Lucia juga sangat memperhatikan keluarga. Kita lihat kasihnya kepada ayahnya almarhum Bapak Suwandi Wijaya, dan kepada ibunya almarhumah Ibu Tina Darmali, tidak saja ditampilkan dalam bentuk perhatian dan relasi keseharian, tetapi juga terhadap kerohaniannya. Pendeta Lucia peduli akan perkembangan kerohanian kedua orang tuanya.
Suatu sikap yang juga barangkali bisa menjadi modal pelayanan untuk pelayanan-pelayanan yang memerlukan relasi dan perhatian. Awal pandemi COVID-19 sempat mengganggu pelayanan kita semua, termasuk Pendeta Lucia. Namun berjalannya waktu, kita semua bisa memampukan diri mengikuti dinamika yang terjadi dari COVID dan pelayanan kembali berjalan. Banyak perlawatan, pelayanan pastoral terkait dengan pernikahan, juga pemakaman dan kremasi. Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat Samanhudi, tahun lalu kita baru merayakan emeritasi Pendeta Iwan. Hari ini, tepat di hari ulang tahunnya Pendeta Lucia, kita merayakan emeritasi, melakukan kebaktian emeritasi untuk Pendeta Lucia Dahliana Wijaya yang melayani jemaat GKI Samanhudi kurang lebih atau lebih lah dari 33 tahun ya. Kira-kira kalau bukunya Pendeta Andar kan seri 33 atau pelayanan Yesus itu 33, Pendeta Lucia 33. Saya nggak bermaksud nyamain sih, gitu tadi. Tapi itulah yang kita syukuri, keberadaan bersama dan kita akan mengakhiri secara struktural. Tadi berulang kali dikatakan bahwa secara struktural berhenti, tetapi secara pelayanan kita tetap masih bisa bersama-sama. Saya dan Majelis Jemaat yakin pelayanan Pendeta Lucia tidak akan berhenti setelah berstatus Pendeta Emeritus. Dalam suatu percakapan, Pendeta Lucia menyatakan kerinduannya untuk sesekali melawat anggota jemaat senior yang membutuhkan perhatian. Sikap yang sejalan dan selalu saya kutip yaitu pernyataan Louis Armstrong yang mengatakan pemusik tidak pensiun. Mereka berhenti ketika tidak ada lagi musik di dalam dirinya. Pendeta juga tidak akan pensiun di dalam melayani. Karena masa emeritat hanya mengakhiri jabatan strukturalnya, pendeta emeritus akan tetap melayani sepanjang kasih Tuhan ada dalam dirinya. Bersama dengan seluruh anggota jemaat GKI Samanhudi, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Lucia selama ini. Kami juga mengucapkan selamat dan mendoakan Pendeta Lucia yang akan memulai babak baru dalam pelayanan sebagai Pendeta Emeritus. Babak baru yang merupakan peluang untuk tetap memberikan yang terbaik. Terima kasih juga kami sampaikan pada rekan-rekan dari Sinode Wilayah, Klasis, Majelis Jemaat, rekan-rekan di lingkungan GKI, para undangan, dan juga kepada panitia yang sudah menyiapkan semua acara ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa membimbing dan memberkati Pendeta Lucia dan kita sekalian. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Rudi atas kata sambutannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari BPMS GKI yang akan diwakili oleh Pendeta J.D. Otniel. Dipersilakan untuk Pendeta J.D. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kata sambutan dari BPMS ada tertulis dalam buku acara. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Hal yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada GKI Samanhudi, dalam hal ini Majelis Jemaat dan juga Jemaat, karena sudah berproses bersama dengan Pendeta Lucia dari sejak peneguhannya sebagai tua-tua khusus sampai pada hari ini diemeritasikan. Pesannya adalah teruslah berproses untuk saling memberdayakan. Karena seperti dikatakan tadi, pendeta tidak pernah pensiun. Kemudian hal yang kedua, secara khusus kepada
Pendeta Lucia, saya mengucapkan selamat, karena tidak semua pendeta bisa menyandang gelar pendeta emeritus. Ya. Dan hari ini Pendeta Lucia sudah menyandangnya. Ya. Tidak mudah, ya. Dan oleh sebab itu selamat. Dan hal yang ketiga, pesan saya adalah tetap berpegang pada Allah yang berjanji, yang menyertai, dan masukilah masa emeritus itu dengan hati yang damai, sehingga tidak akan pernah menjadi pendeta yang bermasalah. Terakhir, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yedi Otniel. Berikutnya kami dari Majelis Jemaat GKI Samanhudi juga hendak memberikan tanda kasih untuk Pendeta Emeritus Lucia ya, sudah dipanggil emeritus ya. Oke, kami persilakan perwakilan dari Majelis GKI Samanhudi, Penetua Indra Irawan dan juga Penetua Greti. Terima kasih untuk Penatua Indra dan Penatua Greti. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengucap syukur kalau kita semua hadir di tempat ini untuk mengikuti kebaktian emeritasi dari Pendeta Emeritus Lucia. Tetapi hari ini pun dan sekaligus kita juga berbahagia. Kita mengucap syukur tepat di hari ini 21 Februari 2023 Tuhan menambahkan 1 tahun di umur Pendeta Lucia ke ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Ci Lucia boleh maju ke depan, Ci. Sebelum kita nyanyi, nanti kita akan sama-sama nyanyi. Kita nyanyikan lagu Happy Birthday, tapi sebelumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kue ulang tahunnya kelihatan nggak ya dari belakang? Kelihatan ya? Ini kue ulang tahunnya gambar apa ya? Winnie the Pooh. Nah, di depan foto booth juga temanya sama ya, Winnie the Pooh juga. Nah, saya penasaran nih, ini sambil disiapkan ya. Saya penasaran, Ci Lucia, kira-kira kenapa sih Ci? Kenapa suka Winnie the Pooh? Apa karena dia warnanya kuning, lucu, gemesin, atau karena dia punya teman-teman si Piglet dan Eeyore? Kenapa Ci? Atau jangan-jangan di rumah semuanya temanya di kamar Winnie the Pooh? Ya, mungkin ini sesuatu yang lainnya dari masuk sudah disambut Winnie the Pooh. Saya suka Winnie the Pooh karena salah satunya Winnie the Pooh itu kan beruang tua, memang beruang tua yang baik hati. Ya, dia sangat suka dengan persahabatan yang tadi sama Eeyore, sama Piglet, sama Tiger, sama si yang Owl, ya burung hantu itu. Mereka sangat bersahabat dan masing-masing punya karakternya, tapi saya suka Winnie the Pooh karena dia sangat sayang sama Piglet, sangat melindungi Piglet. Ya, persahabatannya sangat baik di situ. Oke, terima kasih Ci Lucia. Baik, kita sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday.
undang Pendeta Yonatan Subianto untuk mendoakan Pendeta Lucia. Sebelumnya Sebelum kita, berdoa kita tiup dulu. iya. Tiupnya Tiup lilin ya. Silakan duduk, saudara. Mari kita bersama mendoakan rekan Pendeta Emeritus. Kenapa saya diminta untuk mendoakan? Karena saya yang tertua di GKI Samanhudi. Pendetanya, Pendeta Emeritus, maksudnya bukan yang tertua. Dalam arti pendeta tertua karena sudah 16 tahun saya mengalami emeritasinya, dan kita boleh bersyukur untuk Pendeta Lucia yang nyusul, saudara. Mari kita datang dalam doa. Hormat, puji dan syukur Bapa, Anak dan Roh Kudus kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai rekan Pendeta Emeritus Lucia Dahliana Wijaya sejak ia ada di kandungan sampai hari ini. Tepat 60 tahun ia sudah boleh menjalani kehidupan. Dan 33 tahun lebih ia sudah melayani GKI Samanhudi dan juga untuk semua kegiatan khususnya pada saat-saat awal untuk kebaktian anak, untuk komisi anak, untuk berbagai pergumulan di jemaat GKI Samanhudi ini. Bapak berkati dia di masa emeritasnya dan Bapak juga yang akan menolong dia pada masa-masa mendatang. Beri kesehatan, beri sukacita, beri penyertaan Bapak sesuai dengan janji Allah sendiri kepadanya. Kami boleh bersyukur dan terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini, dan bersama-sama dengan Pendeta Emeritus Lucia bersama dengan keluarga kami boleh hantar doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Kristus. Amin. terima kasih Pendeta Yo. Nah, rasanya kurang lengkap atau kurang afdol kalau kita belum mendengarkan sepatah dua patah kata dari yang berulang tahun. Jadi kita akan dengarkan. Ci Lucia, enak di sini atau enak di sana, Ci? Sana ya. Oke, silakan Ci. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam kebaktian emeritasi pada hari ini. Untuk rekan-rekan pendeta, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Juga untuk umat dari GKI Samanhudi sendiri yang juga memberikan perhatiannya pada hari ini, terima kasih. Dan undangan-undangan yang juga hadir, terima kasih untuk kedatangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang dengan kasih setianya selalu ada bersama dengan saya melewati setiap tahap kehidupan, setiap peristiwa kehidupan, dan terlebih lagi yang Tuhan sendiri yang sudah membimbing, mengajar saya, mendidik saya dalam banyak hal selama melayani sebagai hamba-Nya. Hingga hari ini saat emeritasi, dan saya yakin seterusnya juga hanya karena Allah lah saya dapat sampai pada hari ini. Dan sebagaimana lagu tadi juga, sampai hari-hari mendatang pun saya yakin bahwa Tuhan akan bersama dengan saya. Karena itu tema kebaktian hari ini tadi dikatakan saya pilih berpegang pada Allah yang berjanji. Hanya berpegang dan percaya pada Allah saja saya dimampukan untuk menjalani panggilan ini sejak awal. Karena kita semua juga pasti mengatakan siapalah kita, siapalah saya di hadapan Allah. Tapi hanya karena Dia yang memanggil, dan sejak awal di mana keyakinan ini jugalah yang menguatkan saya melewati hari-hari yang memang kadang tidak mudah. Tapi
mampu tetap melangkahkan kaki karena Allah yang berjanji adalah Bapa yang senantiasa membimbing, menuntun, mengajarkan banyak hal dalam perjalanan pelayanan ini. Dan salah satu janji yang terus saya ingat, yang menguatkan dan memampukan saya terus untuk dapat melangkahkan kaki, bertahan kalau dikatakan dalam pelayanan ini, adalah yang dikatakan dalam lagu tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ini yang selalu saya ingat, bahwa dalam kesukaran apapun juga, dalam masalah apapun juga, dalam tantangan apapun juga, saya selalu ingat bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih kepada Saudara Santoso yang sudah mengarang, menciptakan, membuat lagu Melayanimu. Saya ingat waktu itu 25 tahun pelayanan yang saya jalani, dan waktu itu juga 25 tahun pernikahan ya. Dan yang melayani Pendeta Emeritus Paul Suraji. Lagu ini menjadi tema pada waktu itu, dan saya yakini sampai nanti pada akhir hidup saya juga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai. Dalam keyakinan itulah saya percaya bahwa Tuhan menghadirkan juga rekan-rekan, cara Tuhan itu menghadirkan rekan-rekan dalam pelayanan yang saya jalani, khususnya di GKI Samanhudi ini. Yaitu dalam diri rekan-rekan pendeta, dalam diri rekan-rekan pengerja sejak saya hadir di Samanhudi, yang masih belum tahu apa-apa, yang masih nggak bisa apa-apa, yang masih belum punya pengalaman apa-apa. Dari saya masuk, sekarang sudah jadi sama-sama emeritus, seperti yang Pak Paul bilang. Jadi kembali lagi kita berlima di sini menjadi emeritus yang dulunya belum emeritus gitu ya. Dari almarhum Pendeta Martin Yonatan, almarhum Pendeta Andi Teng, kemudian Pendeta Yonatan Subianto, Pendeta Lili, Pendeta Paul Suraji, dan juga Pak Setiawan. Melalui mereka sebenarnya saya juga belajar banyak. Kalau saya ada seperti sekarang ini bukan hanya memang Tuhan yang mengizinkan, tapi juga saya banyak belajar dari mereka. Bagaimana menjadi seorang pendeta yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang pendeta. Dan rekan-rekan pendeta yang sekarang maksudnya yang ya pasti lebih muda dari saya. Ya, pendeta-pendeta muda ini yang juga berjalan bersama-sama dalam pelayanan yang dipercayakan. Kalau untuk saya pribadi, kehadiran rekan-rekan yang lebih muda ini adalah tempat di mana sebenarnya saya juga belajar, khususnya belajar tentang teknologi. Ya, saya ini mungkin termasuk yang jadul, yang gaptek, tapi dengan kehadiran mereka, dengan kekinian mereka, saya bisa belajar. Ya, dengan pandemi kemarin, banyak belajar dari mereka, dan kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, berjalan bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan pendeta semua dalam sepanjang kehidupan pelayanan saya di GKI Samanhudi ini. Juga untuk setiap rekan-rekan pendeta yang ada di GKI ataupun tidak, saya percaya bahwa kita tetap saling mendukung di dalam pelayanan. Terima kasih. Semua duka, suka duka yang dilalui bersama banyak memberi pengalaman dan pembelajaran. Bagaimana hidup bersama sebagai rekan sepelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Tidak mudah, tetapi tadi dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada tadi jemaat Samanhudi, umat Samanhudi yang sudah bersama dengan saya selama 33 tahun 3 bulan, kalau mau tepatnya itu 3 bulan. Saya nggak tahu kenapa banyak angka 3-nya. Tahun 2023, mungkin karena saya anak ketiga kali ya. Jadi pas 3 semua. Terima kasih untuk kebersamaan di tengah-tengah, kehadiran saya di tengah-tengah jemaat Samanhudi ini. Jemaat Samanhudi sudah seperti keluarga bagi saya. Kalau tidak lama berjumpa atau tidak ada di tengah-tengah
jemaat Samanhudi rasanya ada yang hilang gitu ya. Masa pandemi ini khususnya membuat ada rasa kehilangan. Tapi bersyukur kalau hari ini boleh kembali bertemu, sekarang sudah mulai lagi terbiasa. Terima kasih untuk jemaat Samanhudi yang sudah berjalan bersama-sama. Dan juga Tuhan hadirkan rekan-rekan penatua yang bersama-sama dalam kemajelisan, rekan-rekan di badan-badan pelayanan atau komisi yang sebenarnya juga membawa warna tersendiri dalam kehidupan pelayanan saya, perjalanan hidup pelayanan. Generasi satu ke generasi lain tentu 33 tahun ini saya kalau melihat paduan suara Hosiana saja, saya ingat waktu penahbisan dulu juga paduan suara Hosiana yang mengisi, yang saya lihat masih ada beberapa yang ya koeh. Sampai hari ini berarti koeh itu udah lebih dari 33 tahun. Sangat setia. Ya, dari saya masuk di tahbis sampai saya emeritus, beliau tidak emeritus, tidak beda. Tapi itulah pelayanan yang tidak pernah berhenti ya, tidak terhenti, tidak dibatasi oleh umur. Terima kasih untuk setiap kebersamaan yang ada. Generasi ke generasi silih berganti dengan tentu keunikannya masing-masing. Tetapi sungguh ini menjadi satu pengalaman dan keindahan tersendiri. Karena melalui rekan-rekan inilah Tuhan juga sebenarnya sedang mengajar dan mendidik saya bagaimana dapat tetap berjalan bersama di tengah keunikan yang ada. Dari tiap-tiap orang dengan keunikannya saya belajar untuk melihat, belajar memahami yang memang tidak mudah, tapi tadi ketika saya berpegang pada Allah yang berjanji, maka saya dimampukan untuk itu. Di tengah segala memang keterbatasan yang saya miliki. Pastinya tanpa Tuhan hadirkan mereka, saya tidak akan mampu menjalani pelayanan ini juga dengan baik. Karena kehadiran saudara-saudara semua, rekan-rekan penatua, rekan-rekan badan pelayanan, saya juga bisa terus menjalani pelayanan ini. Terima kasih juga untuk semua, tak lupa tentu karyawan di GKI Samanhudi ini, baik yang di tenaga di penata usaha maupun di bagian-bagian lain, yang sangat saya rasakan pertolongan yang senantiasa diberikan. Terima kasih untuk kebersamaannya juga selama ini, untuk rekan-rekan karyawan di GKI Samanhudi. Dan terima kasih juga untuk keluarga. Ya, di dalam segala keterbatasan, kesibukan yang ada, boleh ada bersama dengan saya hari ini. Saya bersyukur, terima kasih untuk papi mami yang selama ini mengasihi, mendukung, dan memahami kesibukan yang seringkali saya alami, yang membuat memang saya jarang pulang. Ya, di awal-awal pelayanan ini saya jarang pulang, sehingga beliaulah, merekalah yang seringkali datang ke Jakarta. Saya bilang mungkin saya anak kurang ajar kali ya, kalau Natal mereka yang suruh datang, bukan saya yang datang ke sana. Tapi ya begitulah. Tapi sekarang mereka, papi dan mami, sudah ada di tempat yang sempurna. Bersyukur untuk hal itu. Terima kasih untuk saudara-saudara saya, kakak, adik, ponakan-ponakan yang juga saya kasihi, yang sudah menyempatkan untuk hadir bersama-sama dengan saya di tempat ini. Terima kasih. Tak lupa juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya tahu tidak mudah, tetapi sekali lagi hanya karena pertolongan Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam mempersiapkan kebaktian ini, dengan Winnie the Pooh, mana tadi hilang, dengan Winnie the Pooh-nya, baik yang ada di kue maupun yang ada di sana, mereka tahu apa yang saya suka rupanya. Mereka mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih untuk semua ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudah dapat menerima saya sebagaimana adanya saya selama ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
kasih. Terima kasih Pendeta Lucia untuk sepatah dua patah katanya. Kalau dari apa yang kita dengar, pernah kebayang nggak, bagaimana rasanya ambil bagian dalam pelayanan 33 tahun? Berarti itu Luar clue, biasa ya. Iya. petunjuk Jadi nanti kalau ditanyain sampai nanti usia pensiun 70 tahun ya penatua ya? Saya sekolah teologi semester 3 nggak lulus. Tapi sebelumnya sepertinya habis ini majelis jemaat harus bikin panitia lagi. Panitia apa itu? Emeritasi Koowe ya. Dari pemberkatan pertama kali ya Pendeta Lucia menjadi pendeta sampai emeritus masih juga nyanyi di situ ya, Masih luar juga biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Namun sebelum kita selesai, ada sesi foto terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan untuk 4 sesi, saya akan sebutkan untuk bisa bersiap-siap ya sebelum nanti pada gilirannya. Pertama diberikan kesempatan kepada rekan-rekan pendeta emeritus yang hadir untuk bisa foto ke depan pertama kali. Kemudian dilanjutkan dengan rekan-rekan calon pendeta. Ya, boleh dipersilakan nanti setelah pendeta emeritus selesai maju ke depan. Kemudian yang ketiga diberikan kesempatan untuk rekan-rekan dari UKDW. Ya, kemudian yang terakhir untuk semua rekan-rekan pendeta yang hadir untuk bisa maju ke depan foto bersama. Setelah selesai, kita akan melanjutkan dengan prosesi keluar. Untuk itu pertama kali diberikan kesempatan, dipersilakan untuk rekan-rekan pendeta emeritus maju ke depan untuk berfoto bersama dengan pendeta emeritus Lucia Dewijaya. Dipersilakan pendeta Lili, pendeta Jo. Enggak apa-apa. Baik, sementara rekan-rekan pendeta emeritus berfoto di depan, mohon bisa bersiap-siap untuk rekan-rekan calon pendeta ya. Setelah ini selesai, rekan-rekan calon pendeta bisa maju ke depan untuk foto bersama dengan Lucia. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan pendeta emeritus. Kemudian dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Dilanjutkan dengan rekan-rekan calon pendeta. Silakan dipersilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Untuk rekan-rekan calon pendeta.
Monita nggak maju ke depan foto ya? Ya, untuk rekan-rekan calon pendeta dipersilakan untuk maju ke depan. Apakah ada yang hadir rekan-rekan calon pendeta? Ada. Ada ya? Ada. Oke, baik. Pendeta Lucia ini cocok jadi bodyguard, Pendeta Lucia. Baik, setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi foto rekan-rekan dari UKDW. Ya, mohon bisa bersiap-siap setelah selesai, bisa langsung maju ke depan. Baik, cukup. Terima kasih. Dilanjutkan dengan rekan-rekan dari UKDW, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, rekan-rekan dari UKDW sepertinya cukup banyak ya. Iya. Kenapa? Pak Im UKDW juga. Oh, ini hampir semua. Iya. Setelah sesi foto rekan-rekan UKDW selesai, akan dilanjutkan dengan semua rekan-rekan pendeta yang hadir pada malam hari ini. Jadi bisa dimohon untuk mempersiapkan diri setelah ini selesai untuk segera maju ke depan. Baik, selanjutnya untuk semua rekan-rekan pendeta yang hadir bisa maju ke depan untuk berfoto bersama-sama. Setelah itu kita akan akhiri dengan prosesi keluar. Dipersilakan semua rekan-rekan pendeta, ya, semua rekan-rekan pendeta yang hadir pada malam hari ini bisa maju ke depan berfoto bersama-sama. Awas.
Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan prosesi keluar. Dia pun menghantar